di radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dan sekitarnya. Pada malam hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 33 sampai 35. Demikian bunyinya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini oleh karena kuasa dan kasih-Mu bagi kami, sehingga Tuhan kami memperoleh berkat yang melimpah daripada Tuhan. Firman-Mu pada malam hari ini yang akan kami dengarkan, kiranya Kau berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadikanlah pohon itu baik, maka baik pula buahnya. Atau jadikanlah pohon itu buruk, maka buruk pula buahnya. Karena pohon dikenal dari buahnya, dan pohon itu yang akan menjadi model. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan oleh mulut menghasilkan atau meluapkan dari isi hati kita. Pohon adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Buah yang dihasilkannya terkandung dari apa yang kita ucapkan kepadanya. Kita tidak mengatakan sesuatu yang baik pada pohon itu, maka dia akan memberikan buah yang baik jika kita mengucapkan yang baik. Nah sebaliknya, jika kita mengatakan sesuatu yang tidak baik pada pohon itu, maka buahnya pun menjadi tidak baik. Semua orang sudah tahu fakta ini. Tetapi ketika kita membaca bagian yang begitu sederhana ini dalam kacamata kita sebagai orang yang modern, kita akan gagal membacanya. Mengapa? Karena kita tidak akan melihat kalau kita adalah orang-orang yang sedang ditegur di dalam ayat ini. Kita akan melihat diri kita sebagai orang yang cukup baik. Kita tidak mau disebut orang yang ekstrem, yang selalu sempurna, atau terlalu jelek. Ketika kita ditanya, apakah buah kita baik atau tidak? Kita mengatakannya kalau buah kita lumayan. Dan orang yang modern suka berkata di tengah-tengah, tetapi justru di tengah-tengah inilah yang paling kadang-kadang tidak berkenan. Alkitab hanya memberikan dua gambaran, pohon yang baik dan pohon yang jahat. Di dalam ayat 30, Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Ini berarti tidak ada orang yang ada di tengah-tengah. Nah pertanyaan ini sekarang adalah bagaimana buah kita? Apakah buah kita baik atau buah kita membangun kerajaan Allah? Benarkah kita hidup? Atau benarkah hidup kita adalah pohon yang ditegakkan dalam kerajaan Allah? Nah yang pertama, untuk menilai apakah pohon itu baik, kita harus melihat dari kacamata kerajaan Allah. Bukan kacamata kita sendiri. Ataukah kita menjadi pohon yang jelek, yang melawan perintah Tuhan? Pohon yang baik berbicara tentang keseluruhan kerajaan Allah.
Bukan hanya apa yang ada pada diri kita yang dapat kita rasakan. Kita hanya datang setiap minggu barangkali ke gereja untuk menikmati kekristenan dan menangkan hati nurani kita bahwa kita masih orang yang menyembah kepada Tuhan. Tetapi berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berbicara tentang pohon yang baik, yang menghasilkan buah yang baik tentunya. Seringkali kita menipu diri sendiri dengan mengatakan lebih penting esensi daripada apa yang kita perbuat. Nah, yang penting hati saya baik dan memiliki teologi yang benar dan dalam. Tapi keluar dan kelihatannya seperti apa yang penting atau seperti apa yang tidak penting. Padahal Alkitab mengajarkan keduanya, dan jikalau memang hatinya benar, pasti keluarnya benar. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah buah yang baik itu? Yang baik itu, jika kita adalah pohon yang menghasilkan buah yang baik, maka buah itu akan terus membangun kerajaan Allah. Baik yang ada di dalam diri kita sendiri, di luar diri kita sendiri, ataupun kerajaan Allah secara total. 3 aspek ini harus muncul dari kehidupan kita. Benarkah selama ini hidup kita terbangun sebagai kerajaan Allah? Benarkah kita semakin hari semakin mempertuhankan Tuhan atau makin merindukan Tuhan, maka ingin selalu bersama dengan Tuhan? Atau sebenarnya hati kita makin dekat yang lain? Dari tahun ke tahun, siapakah yang makin kita cintai dan tidak bisa kita lepaskan? Mari kita coba renungkan kembali. Benarkah kita bertumbuh dan terus menyatakan buah yang baik? Memang benar bahwa perbuatan di luar tidak dapat dijadikan patokan sepenuhnya. Orang yang mencintai firman Tuhan semakin hari semakin mencintai firman itu. Orang yang mengasihi firman, maka dia akan memulai mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan menjauhkan hal-hal yang jahat, dan selalu hidup bersukacita dan hidup di dalam Tuhan. Tetapi orang yang tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai firman, akan memulai segala sesuatunya dengan terpaksa dan menyatakan segala sesuatunya dengan tidak baik. Setiap orang yang membaca firman Tuhan namun tidak mencintai firman, itu namanya munafik. Karena itu, marilah kita berusaha sebagai pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ayat paralelnya dapat kita lihat di dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, demikian bunyinya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pemikiran yang jahat, perbuatan yang tidak baik, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, Alkitab menyatakan bahwa secara alamiah hati manusia itu tidak baik sebenarnya, dan cenderung mengarah kepada hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu telah dinodai dengan dosa sejak awalnya. Namun manusia tidak mengerti keadaan hatinya sendiri, dikarenakan pengaruh dosa yang ada di dalam dirinya sejak dia lahir.
Tidak ada sebenarnya yang benar, tidak seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 10. Siapa yang mengetahui keadaan hati manusia? Alkitab memberikan jawaban secara gamblang bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap manusia. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batinmu. Bahkan Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita manusia. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat religi, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Nah, bagaimanakah caranya menata hati? Sahabat pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah salah satu kata yang paling sering diungkapkan di dalam Alkitab. Sesungguhnya kata itu muncul sebanyak 876 kali di dalam Alkitab. Biasanya pohon itu dikenal dari buahnya, bukan dari daunnya. Mengapa dikatakan demikian? Hal itu merupakan perumpamaan bagi manusia, sebab segala sesuatu yang diucapkan mulut yang dikeluarkan dari hati. Nah, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, kan? Nah, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Nah, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah, buah selalu merupakan hasil dari pohon. Tidak ada buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon. Dan buah yang dihasilkan tidak mungkin berbeda dari pohon. Atau misalnya semangka dipetik dari pohon mangga. Atau misalnya pohon cabai dipetik dari pohon anggur. Tidak mungkin. Nah, Allah menggunakan kiasan di sini untuk mengatakan kepada kita bahwa apa yang dihasilkan oleh orang adalah hasil atau cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah, sebagaimana di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatimu terpancar suatu kehidupan, yaitu buah yang dihasilkan dari hati kita. Hatilah yang menentukan buah yang dihasilkannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat religi yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sangat penting bagi kita untuk menjaga hati. Betapa pentingnya menjaga hati agar hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia tidak terhalang. Dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan sampai kepada Tuhan. Ketika kita mengetahui kebenaran bahwa hati manusia cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif, kita tidak akan bersikap statis, melainkan berupaya sedemikian rupa bagaimana supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat, maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus, itulah kuncinya. Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat mengubah segala sesuatunya. Nah, dengan demikian sahabat pendengar yang setia, apa sebenarnya yang diinginkan oleh firman ini bagi kita pada malam hari ini? Yang pertama, ketika firman Allah mengatakan agar kita menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, maka hati yang jahat harus dibuang. Sesungguhnya kehidupan terpancar dari hati. Karena itu jagalah hati agar tetap bersih.
Ketika kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, Ia ingin agar kita berbalik kepadanya dengan segenap hati. Dan akhirnya kita melihat bahwa dosa adalah masalah hati, dan karenanya kita harus menjaga hati kita dengan segenap atau dengan segala kewaspadaan. Ketika kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, Ia akan membawa kita memiliki persekutuan karib dengan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Sehingga ucapan dan tindakan kita pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab perbendaharaan hati kita dipenuhi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Oleh karena itu, biarlah kita menyerahkan segala hati kita kepada Tuhan dan dibaharui setiap saat. Dengan demikian firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, dan apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan kamu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan kamu adalah yang memiliki hati yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Shalom. Sampai jumpa kembali bersama saya Esther Manurung pada radio kesayangan Anda, Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dan sekitarnya. Shalom.